Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, Filipi pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-22, firman Tuhan demikian kita baca bersama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sampai di sini, Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang kualitas hidup rohani yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus sedang berbicara tentang kualitas rohani, kualitas hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, harus terus menerus dan hari lepas hari harus mengalami satu perubahan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Bukan malah kita biasa-biasa saja, tapi harus mengalami pertumbuhan, harus mengalami kemajuan rohani. Dan ukuran menjadi bertumbuh atau berkualitas secara rohani sudah tidak diukur dari lamanya orang itu menjadi orang Kristen, lamanya orang itu menjadi pengikut Kristus, lamanya orang itu menjadi orang percaya. Tidak, itu bukan ukuran. Sekali lagi, lama seseorang tidak jadi jaminan kita orang yang berkualitas secara rohani. Paulus menyatakan itu di ayat-ayat yang lain, bahwa ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, tapi tetap menjadi kanak-kanak. Maka dikatakan oleh Paulus, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Itu menunjukkan bahwa Paulus melihat pada masanya orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tidak ukuran kalau mereka sudah bertumbuh, kalau mereka sudah memiliki kualitas secara rohani, tapi mereka ada banyak yang masih kanak-kanak secara rohani. Sekarang bagaimana kita melihatnya di tengah-tengah jemaat Tuhan? Bisa sangat mudah. Saudara, ketika disuruh berdoa, jangan, aku nggak bisa. Coba. Yang begini apakah itu termasuk orang yang berkualitas secara rohani? Ketika ditunjuk menjadi seorang berdoa waktu makan atau waktu persekutuan, waktu kapan saja ditunjuk kamu memimpin doa, semua menolak. Jangan aku. Saudara, kalau ini yang terjadi itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang belum memiliki kualitas rohani. Jadi mudah melihatnya, saudara-saudara. Kecuali baru kemarin jadi orang Kristen, baru 1 bulan 2 bulan mungkin, ya sangat wajar kalau dia akan berkata, maaf, aku belum bisa, itu saudara. Tapi ini orang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, ketika diminta memimpin doa, susah. Jadi itu salah satu contoh-contoh. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang lain menunjukkan bahwa orang itu belum memiliki kualitas rohani. Ketika diminta berkorban, ketika diminta untuk memberi, mendukung proyek pelayanan pekerjaan Tuhan, waktu ngomelnya bukan main, malah ngomel ngoceh kemana-mana. Saya kira kita adalah gereja yang tidak pernah berbicara tentang korban uang. Kalau saya mendengar di tempat-tempat lain keluhan-keluhan dari jemaat, waktu tempat kami uang terus. Tapi itu menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki kualitas rohani. Memberi itu, iya, Yesus saja rela mati untuk kita. Tapi kalau mungkin gereja itu mematokkan, membuat satu aturan harus sekian per bulan, nah itu saudara-saudara mungkin tidak sesuai dengan kekuatan ekonomi, ya bisa dia lemah, bisa mungkin dia mundur, dia bisa tidak hadir. Ya, tapi selama gereja itu hanya mendorong seseorang untuk berkorban, memberi, mendukung pelayanan, saya kira itu wajar. Kau lakukan baik,
tidak kau lakukan, itulah memang kualitasmu. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi dilihat dari itulah kualitas rohani kita. Jadi ketika diminta berkorban, memberi, mendukung proyek pekerjaan Tuhan, dia tidak bergerak apa-apa, tapi diam saja, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Mari terkasih dalam Tuhan, kualitas rohani kita dapat dilihat dari buah. Seperti Paulus bilang dalam pembacaan kita. Sekali lagi saya bacakan tadi ayatnya yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Paulus bilang itu kepada jemaat di Filipi. Saat kita rela mendukung pelayanan, pengorbanan dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah buah. Yesus juga bilang, dari buahnya lah kami mengenal mereka. Kalau tidak berbuah, bagaimana kita dikenal? Bagaimana kita dimengerti? Apakah kita berbuah? Dari buahnya kita dikenal. Coba Matius 7 ayat 21. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Di ayatnya yang ke-16 siapa yang bisa baca? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Terus. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Atau buah ara dari rumput duri? Tidak bisa. Perhatikan ayat berikutnya 21. Bukan setiap orang apa? Berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Karena buahnya yang mana? Kita menyebut Tuhan, Tuhan. Kita datang di gereja berdoa. Kita datang di gereja menyanyi. Kita datang ke gereja angkat tangan. Tapi ketika diminta untuk mendukung proyek pelayanan pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan untuk memberi, seperti berkorban, waduh, bukan memberi, tapi malah ngomong di luar sana aneh-aneh. Bapak Ibu, ada anggota kita yang pernah di sini cukup lama, rupanya bercerita kepada Pak Pendeta. Aku pindah dari gereja di Tapen itu, satu, khotbahnya perpuluhan terus, uang terus katanya. Bapak Ibu lah yang tahu apakah saya selalu berbicara uang. Justru saya bilang jangan bawa persembahanmu kalau itu tiada yang terpaksa. Kalau nilainya hanya 2.000, jangan bawa. Justru saya bilang begitu kan. Katanya pindah dari tempatmu karena uang. Saya hajar dengan uang, katanya. Sekarang berubah Pak Simbolo. Sekarang bawa perpuluhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ini cirinya. Jadi dari buahnya kamu akan kenal mereka. Buahnya. Kalau dia sudah menolak cara berkorban, kalau dia sudah menolak dan tidak tertarik untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, bukan setiap orang berseru walaupun dia berdoa, angkat tangan, bernyanyi dan sebagainya, dan walaupun berciprat-ciprat begini, tapi dari buahnya kamu kenal, melakukan enggak untuk pekerjaan. Bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah Tuhan tidak menghendaki cara mendukung pekerjaan Tuhan? Saudara-saudara, ini dari buahnya kamu kenal dia. Jadi kita akan kenal orang-orang ini dari apa yang dilakukannya di tengah pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya sekedar mengingatkan kita punya proyek tidak minta uang. Bawa aja rosokmu akan berdampak besok ke depan. Satu udah kita rasakan. Contohlah kita kemarin pergi ke pancingan itu, tentu ada uang di sana kan? Ada lah.
uang. Apakah itu dipakai dari persembahan? Ya bukan. Ada Pak bendaharanya. Apakah dikeluarkan dari sana uang? Tidak. Ikan saja kalau 10 kilo kemarin 65.000 per kilo. Hanya ikannya 65.000. Nah itu 10 kilo. Berarti udah 650. Udah meleset toh. Tambah nasinya yang dibeli, tambah sambalnya, udah lebih. Daging anjingnya, kalau kita melihat mungkin yang kita makan hanya satu ikan, ya betul lah. Ya paling ini 10.000 lah ini. Jangan lihat begitu, tapi dipingke, ya, dipingke berapa orang, kan begitu. Jangan lihat yang kita makan tok, ya ini 10.000, 15.000 palingan. Iyalah. Kalau hanya menghitung untuk kita 15.000 palingan kalau makan satu ikan, ya kan? Tapi dipingkan satu, belum lagi beli sambal-sambalnya, belum nasinya, belum minumnya dibeli itu kan? Iya, belum lagi transportasinya harus kita bayar. Nah kalau hitung per ikannya ya iyalah, tidak sampai 500.000 malahan. Kalau hanya ikannya toh yang dilihat 15.000. Dan saudara-saudara, yang saya mau katakan, kita melakukan itu untuk kebersamaan, tapi kita mau belajar dari buahnya kami mengenal mereka. Bukan hanya asal berseru, bukan asal hanya bernyanyi, bukan asal hanya angkat tangan, tidak begitu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan sambil lompat-lompat mungkin. Tuhan sambil lompat-lompat, tapi buahnya tidak ada. Ngapain lompat-lompat tidak berbuah? Mungkin kau hanya meneng-meneng. Tepuk tanganmu mungkin tidak begitu semangat begini. Tapi kau berbuah. Itu yang betul, saudara-saudara. Sekarang kita lihat. Ada 3 jenis buah yang kita perhatikan ini. 1. Berbuah untuk diri sendiri. Filipi 1:15-17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, perselisihan, tapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Puji Tuhan. Berbuah untuk diri sendiri harus terlihat dari sikap kita melayani penuh dengan sukacita dari Tuhan. Tidak ada beban, harus tulus, murni. Tapi di jemaat Filipi, lihat saudara-saudara, ada sekelompok orang, bukan saja orang percaya, tapi mereka adalah pelayan Tuhan, tapi tidak berbuah. Coba lihat ini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ini bukan orang yang berbuah, tapi hidup dalam kedagingan ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita tidak seperti itu. Itu tidak berbuah. Dan untuk dirinya sendiri pun dia tidak berbuah. Kalau pelayannya saja begitu, ya, apalagi jemaat. Maka benar sekali kata firman lagi, Matius 15:8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Walaupun lompat-lompat tadi, walaupun menari-nari tadi, kita ini kebablasan orang-orang Pentakosta ini. Jadi kita itu pendusta-pendusta dalam gereja itu banyak. Ya, jangan jadi pendusta di dalam gereja. Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja membuat. Harus berbuah. Yang kedua supaya lebih cepat. Yang kedua berbuah untuk orang lain. Lukas 10:30-37. Ketika ada seseorang yang dirampok habis-habisan, dipukuli habis-habisan, imam lewat, Lewi lewat, mereka menghindar dan tidak ngapa-ngapain terhadap orang umum. Tapi lihat, Samaria lewat, ditolong orang yang dirampok habis-habisan dan dipukuli itu.
dibawa ke pengobatan, diobati, dan bahkan dibilang kalau uangnya kurang, kasih tahu aku, tak bayari sampai beres. Coba, imam itu, Lewi itu siapa? Pelayan Tuhan. Tapi Samaria bukanlah pelayan Tuhan, orang yang tak kenal Tuhan, tapi jauh lebih baik dari imam dan Lewi. Jadi berkat bagi orang lain. Banyak orang Kristen begini, ya, bukan jadi berkat tapi sanjungan. Yuk yang ketiga, lebih cepat, berbuat untuk Tuhan. Jadi berbuat untuk Tuhan ini, apapun yang kita kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Itulah ayat yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kau disuruh gotong royong, kerjakan itu dengan sungguh. Bukan Allah, Pak RT-nya tidak ada. Ya aku juga berdoain lah. Jangan. Tunjukkan bahwa kita itu berbeda. Bukan manusia yang kita mau takuti, tapi Tuhan. Kalau gotong royonglah yang baik. Kerjakan dengan baik. Jangan tunggu yang lain mengerjakan itu. Karena ini sifatnya gotong royong. Mau kau lebih banyak di sana bekerja, temanmu tidak, wes ropopo. Kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya, ada banyak kegiatan-kegiatan di lingkungan. Jadi posyandu, jadi apa. Jangan tunggu yang lain. Mereka masih di rumah, ya aku juga di rumah. Jangan, ayo cepat-cepat datang di sana. Bekerja untuk Tuhan. Yang kita lakukan itu bukan untuk anak-anak, posyandu anak-anak, bukan untuk orang tua, kalau untuk posyandu orang tua. Memang kau lakukan kepada mereka, tapi sikapmu itu bukan melayani mereka, melayani Tuhan. Berbuat untuk Tuhan. Jangan tunggu yang lain. Kau mengerjakannya lebih dulu. Satu lagi, ini Yohanes 12:6. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati bukan dihormati Pak RT ketika engkau baik-baik melayani. Jangan tunggu-tunggu sanjungan Bu RT sama Pak RT, Bu Lurah. Jangan. Tapi yang kita mau tunjukkan adalah bagi Tuhan. Itu loh saudara. Jangan tunjukkan itu kepada manusia. Kau melayani di tempat ini, jangan tunjukkan itu kepada aku. Tidak ada artinya. Tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Tidak perlu Pak simbolan menunjukkan. Jadi saudara-saudara, berbuat untuk Tuhan itu jangan tunggu kau mendapat pujian dari yang lebih tinggi, tapi tunggulah bahwa Tuhan akan sabaslah engkau, hai anakku yang setia. Itu jauh lebih hebat saudara-saudara. Itulah buahnya, seperti apa kata Paulus kepada jemaat Filipi. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau kita ada saat ini, sehat waktu ini, bekerjalah memberi buah. Berbuahlah kau untuk diri sendiri, berbuahlah kau untuk orang lain, berbuahlah kau untuk Tuhan. Bukan buah yang busuk dan masam-masam. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita lihat dari apa yang dikatakan Paulus. Berbuah ya untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Tuhan berkata.